Yo, hello everybody, gimana kabarnya? Baik? Balik lagi dengan gua Jans, tentunya di channel XIX6 Recap Film. Kali ini gua mau ngerekap alur cerita dari film The Killer Mermaid, yang dimana film ini tayang pada tahun 2014. Masih oke lah. Film ini bergenre horror thriller, adult juga masuk, dan film ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang berlibur ke suatu pulau, dan ternyata di pulau tersebut menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja, this is Recap Film. Di awal scene kita diperlihatkan ada sepasang kekasih yang sedang pacaran di pinggir pantai. Ya biasalah, namanya anak muda. Pada saat sedang menikmati nuansa percintaan, si pria ini kayak mendengar suara dari dalam air, yang dimana dia kayak dipanggil gitu. Si pria ini pun langsung mendekat ke tepian dan menceburkan dirinya ke dalam air. Apa yang terjadi? Dia diserang oleh sesuatu makhluk yang sangat mengerikan dari dalam air. Pacarnya pun meminta bantuan, tapi sayangnya di situ tidak ada seorang pun. Gak lama kemudian, datang pria misterius yang membawa semacam benda pengait. Dia pun meminta bantuan kepada pria tersebut, tapi si pria ini langsung menusuknya hingga tewas. Dan film pun dimulai. Scene pun berpindah ke dua orang wanita yang bernama Kelly dan Lucy. Kelly ini berprofesi sebagai editor di salah satu majalah, dan Lucy saya tidak tahu karena di sini tidak disebutkan. Mungkin pengangguran sama kayak saya. Mereka pun bersantai di salah satu hotel. Tidak lama setelah itu, datang pria botak yang bernama Alex, yang dimana Alex ini temannya mereka pada saat mereka masih kuliah. Di sini Lucy senang karena dia mempunyai perasaan sama si Alex. Tapi sayangnya Alex sudah mempunyai tunangan yang bernama Yasmin. Oh, guys, this is Yasmin. She's my fiance. Hi. Yasmin, nice meeting you. Alex mengajak mereka untuk berbincang. Alex bilang bahwa dia mempunyai villa di salah satu pulau yang ada di sini. Sebelum mereka pergi, Kelly ini mempunyai trauma terhadap air di masa lalunya, yang dimana adiknya meninggal akibat tenggelam dan tak sempat diselamatkan. Dan mereka pun pergi. Mereka sampai di Pulau Ross. Di sini Kelly melihat seorang kakek yang mencurigakan, dan dia pun menghiraukannya saja. Sesampainya di villa, mereka mengadakan party kecil-kecilan. Lucy terlihat sedih karena dia tahu Alex sudah mempunyai pasangan. Tapi Alex masih saja merilik Lucy, sehingga membuat Yasmin cemburu. What's that supposed to mean? Wow, Lucy and you were best friends. Karena suasana sudah menjadi canggung, akhirnya mereka pun menari, joget. Lucy dan Kelly pun pergi keluar untuk mencari angin. Di sini Kelly bilang bahwa Lucy harus merupakan si Alex karena dia sudah mempunyai tunangan dan sebentar lagi mau kawin. Kelly pun meninggalkan Lucy untuk berjalan-jalan, dan tiba-tiba datang si Alex menemani Lucy. Mereka basa-basi hingga di mana Lucy mau pergi, tapi Alex menghalanginya. Dan apa? Si botak ini langsung mencium Lucy. Gila nggak tuh? Scene berpindah ke seorang pria yang sedang minum. Gak lama, dia pun pergi buang air kecil. Dan tiba-tiba si pria misterius ini muncul dari belakang dan langsung menusuk pria yang sedang kencing ini.
Pagi hari tiba, mereka sedang bersiap untuk pergi berenang. Di perjalanan, Kelly bertanya itu pulau apa. Alex bilang itu Pulau Mamula, yang dimana pulau tersebut digunakan oleh tentara Nazi sebagai tempat tawanan perang. Kelly bilang, apa kita akan ke sana? Tidak dengan kapal ini, kata si Alex. Akhirnya, mereka pun tiba di spot berenang. Dan dari kejauhan, Kelly melihat ada seorang pria yang sedang mengawasi mereka. Mau apa ayo? Pas sementara asik berenang, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang kakinya Yasmin. Dan ternyata itu adalah Boban, temannya Yasmin waktu masih kecil. Boban pun naik ke atas perahu dan memperkenalkan dirinya. I scared you? But you can call me Bob. I'm Lucy. Kelly. Charmed. Kelly. Certainly did. But then I thought you said we couldn't go there. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini, mereka berencana untuk pergi ke Pulau Mamula karena pulau tersebut mempunyai tempat foto yang bagus. So, Mamula it is then, Guys, it doesn't even, Saat mereka sedang mengatur rencana, tiba-tiba kakek ini melarang mereka untuk pergi karena pulau itu sangat berbahaya. Dia bercerita bahwa pulau itu menyimpan makhluk yang mengerikan. Tapi mereka hanya menghiraukannya dan tetap memutuskan untuk pergi. Behind those walls, they tortured and blood attracts blood. By the way, si kakek ini bernama Nico, yang dimana dia sedang mencari anaknya yang hilang. Dan ternyata anaknya sudah dibunuh oleh pria misterius itu yang di awal scene tadi. Oke, lanjut. Now, Sheila. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke pulau tersebut. Mereka foto-foto sambil cari spot yang bagus dan berjalan-jalan. Pas Kelly lagi mengambil foto, dia melihat pria misterius yang sedang membawa ember. Mereka pun pergi mendekat dan sangat mengejutkan. Ternyata isi ember tersebut adalah potongan tangan manusia dan darah. Karena terkejut, akhirnya si pria ini mengetahui keberadaan mereka dan dia pun pergi. Boban menyuruh Kelly agar memotret apa isi sumur tersebut, agar bisa dijadikan bukti. Boban, Alex, dan Kelly pergi mendekat ke sumur tersebut. Kelly pun langsung memotret isi sumur itu, dan sangat mengejutkan, ternyata di dalam sumur itu ada sosok perempuan yang tak berpakaian. Kelly, we need to go. Di sisi lain, pria misterius itu menembakkan senjatanya, sehingga HP-nya Kelly jatuh, dan barang bukti mereka pun hilang. Mereka pun segera lari menuju perahu, dan sayangnya perahu mereka sudah kempes. Dan ternyata di situ ada si pria misterius yang langsung menembak mereka. Untung saja tidak ada yang terluka di sini. Kelly dan lainnya pun lari masuk ke dalam benteng, dan mereka pun terpisah menjadi dua kelompok. Pria tersebut mengejar Boban dan lainnya hingga ke arah jurang. Untung saja Boban berhasil lari. Di sini, Boban menyuruh mereka untuk bersembunyi, dan tiba-tiba Boban berhasil merampas senjatanya, tapi sayangnya dia terluka. Oh my god. Di sisi lain, Kelly bilang ke Alex bahwa mereka harus menolong perempuan yang ada di dalam sumur itu. Tapi Alex menolak dan terjadi perdebatan, yang akhirnya Alex pun mau. Leaving here until we find everyone, all of them. Here, follow me.
Boban yang masih dikejar akhirnya sembunyi dan berhasil lolos dari pria itu. Alex dan Kelly sedang berada di terowongan untuk mencari gadis tersebut. Alex pun berjalan dengan sangat cepat sehingga membuat Kelly tertinggal. Dan untung saja Kelly menemukan si Alex yang sedang menggebrak-gebrak pintu. Dan ternyata di dalam ruangan tersebut ada si gadis yang sedang mengintip. Di sini Alex terhipnotis oleh suara dari gadis itu dan berusaha memaksa masuk. Kelly yang sadar bahwa ada seseorang yang sedang mendekati mereka, memaksa Alex untuk pergi, tapi Alex menolak. Karena Alex tidak mau pergi, Kelly pun meninggalkan dia. Boban yang berhasil selamat akhirnya ketemu Lucy dan Yasmin. Mereka pun mengikuti si pria tersebut sampai ke ruangannya, yang dimana dia sedang menajamkan pengaitnya. Oke, kita panggil saja dia Om Franco, karena dia suka ngehook. Mereka pun masuk ke ruangannya Om Franco dan menemukan bak yang berlumuran darah, yang dimana bak ini dijadikan tempat untuk memutilasi orang. Di ruangan ini, Boban berhasil menemukan sebuah map agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Gak lama setelah itu, Kelly pun bertemu mereka. Kelly bilang ke Yasmin kalau dia dan Alex berhasil menemukan gadis itu. Tapi Alex hanya diam di sana dan tak mau mendengarkan dirinya. Where? There. Mereka pun segera pergi, dan Yasmin yang bengong karena hal tersebut tertinggal. Dan tiba-tiba Om Franco muncul dan membunuh Yasmin saat itu juga. Om Franco membawa mayat Yasmin dan memutilasi badannya. Sementara itu, Boban sadar kalau Yasmin tertinggal. Pada saat mereka sedang mencari, tiba-tiba muncul Om Franco yang memegang kepalanya Yasmin. Waduh, gila nggak tuh? Karena hal tersebut, mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil ke ruangannya si gadis tersebut, tepat di mana Alex berada. Mereka pun pergi mendekat, dan ternyata si gadis tersebut adalah Siren atau putri duyung pembunuh. Di sini Boban kena hipnotis oleh Siren itu, dan tiba-tiba datang Om Franco yang langsung menghook Boban. Terjadilah perkelahian antara Boban dan Om Franco. Lucy yang berada di pinggiran bak melihat Alex yang sudah mati ikut tertarik oleh Siren tersebut dan membunuhnya pada saat itu juga. Setelah Boban berhasil mengalahkan Om Franco, mereka pun pergi keluar dari ruangan tersebut. Di sini, Siren yang terlihat sedih mendekat ke arah Om Franco yang sudah mati. Kemudian, Siren tersebut mengeluarkan suaranya yang merdu dan membangkitkan Om Franco. Bisa gitu ya, sekali desahan gitu. Boban dan Kelly yang lari ke terowongan bawah tanah masih dikejar oleh Om Franco hingga ke sebuah pintu. Dan ternyata di balik pintu tersebut ada Nico, yang akhirnya Nico menuntun mereka keluar dari pulau tersebut. Di sini, Nico bercerita bahwa dahulu dia dan teman-temannya adalah penggali terowongan di pulau tersebut, yang ternyata pulau tersebut dihuni oleh makhluk mengerikan yang bernama Siren Scopuli dari bahasa Yunani. Dia dan teman-temannya diserang oleh makhluk tersebut, sehingga teman-temannya meninggal dan hanya menyisakan dirinya.
Tapi ada satu orang lagi yang selamat. Dia adalah letnannya Nico, yang dimana dia jatuh cinta sama siren tersebut, sehingga rela melakukan apa saja demi melindunginya. Cinta tak mandang fisik. Oke, lanjut. You knew this. Us as close as brothers, he and I. Setelah melakukan perjalanan yang agak panjang, kemudian mereka sampai di dermaga. Tapi siren tersebut masih mengejar mereka. Di sini, Nico memberikan panah paus ke Kelly agar menembak siren tersebut. Tapi Kelly gugup dan Nico mengambil kembali panah itu dan menembakkannya ke arah si siren dan berhasil melukainya. Nico menyuruh Kelly untuk menarik perahu mereka agar bisa merapat ke tepian. Tapi Boban pun jatuh akibat siren itu hingga dia ditarik ke dasar laut dan siren tersebut membunuhnya. Setelah membunuh Boban, siren tersebut datang dan menarik Nico. Untung saja Kelly menemukan sebuah tombak dan menusuk siren tersebut hingga tak sadarkan diri. Tapi dikiranya sudah mati, siren tersebut tiba-tiba muncul dan Nico melemparkan jaring ke arah siren tersebut hingga dia lemas tak berdaya. Kemudian siren tersebut menggunakan suaranya yang merdu sehingga menghipnotis si Nico. Kelly yang menyadari hal tersebut mendekat ke arah Nico dan menampar dirinya hingga dia sadarkan diri. Nico pun datang mengambil tombak dan berkata, From hell's heart, I stab it. I speak my last breath at thee. dan Nico pun langsung menusuk si siren itu. Kemudian datang Om Franco yang tercengang melihat kekasihnya yang sekarat. Sebelum meninggal, siren tersebut memanggil The Sisters atau para saudarinya untuk membalaskan dendamnya. Di sini Nico mengambil hook milik Om Franco dan menusuknya, dan film pun tamat. Ending yang sangat romantis menurut saya. Secara keseluruhan alur cerita yang begitu menarik dikarenakan banyak adegan gore dan baku potong sehingga membuat saya ingin memotong daging ayam. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari video ini adalah cintailah pasangan kalian tanpa harus melihat fisiknya, melainkan dari dompetnya saja. Canda boy. Sekian dulu dari gua, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace. Rage on that beat, going crazy.